Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kepercayaan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hatimu, Engkau yang menyampaikan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami ini punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami butuh firman, kami butuh tuntunan firman yang menjadi kekuatan buat kami. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya. Rachel, siapa itu? Bu Sri, Imut ya. Yuk, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketika aku diam ya. Akunya bukan Tuhan ya, akunya saya. Kenapa? Karena setiap kali, sering kali saya ini terima curhatan dari ibu-ibu khususnya ya. Bu, kalau kita disakiti, kita diam, apa itu tidak berarti kita itu membiarkan pasangan kita berbuat dosa senyaman-nyamannya. Kenapa Bu? Karena ketika saya diam Bu, kelihatannya makin menjadi-jadi. Suami saya makin merasa oh enak berbuat dosa. Istriku sabar, bisu, tuli, buta, tidak melakukan sesuatu, malah pulang disambut dengan senyum ya. Saudara perlu tahu bahwa ketika kita diam, kata kuncinya Tuhan bekerja, Tuhan berperang. Justru kalau hari ini kenapa ketika kita diam, senyatanya kita tidak berkompromi dengan dosa. Karena ketika kita diam, kita ini bukan diamnya tanpa melakukan sesuatu. Ketika kita diam, kalau kita sakit hati, maka itu adalah sesuatu yang salah, fatal. Tapi kalau kita diam, kita datang sama Tuhan. Berarti hari itu ketika kita diam, kita bawa perkara kita sama Tuhan. Tuhan yang akan mengambil alih rasa sakitmu, Tuhan yang akan mengambil alih doamu. Masa kalau kita disakiti, kita diam, kita doanya gini, Tuhan, aku mengizinkan suamiku berselingkuh, aku mengizinkan orang-orang yang menyakiti hatiku seenaknya sendiri, kan enggak. Kita kan doanya pasti gini, Tuhan, aku disakiti hati, aku ngampuni, aku percaya Engkaulah yang membalas, Engkau yang mengubah suamiku, Engkau yang mengubah istriku, Engkau yang mengubah mertuaku, ipar, dan sebagainya. Itu logikanya orang berdoa. Nah, kalau kita yang sudah memerintahkan Tuhan untuk bertindak, merubah pasangan hidup kita, kita berarti hari ini jangan enak-enak. Kalau kita diam berarti musuh itu lagi menghadapi kekuatan Tuhan. Nah, kalau kekuatan kita sebagai manusia, kita merubah suami kita itu seperti apa sih hebatnya kita? Nggak bisa. Kita bukan ahli, kita bukan diciptakan jadi pakarnya untuk merubah hidup seseorang. Membuat pertobatan seseorang itu bukan kita. Kita ini diciptakan sebagai makhluk, yaitu makhluk yang penuh kasih, sebagai makhluk istri, sebagai penolong. Itu sebabnya kalau kita hari ini diam dengan sakit hati, maka ini fatal. Itu ayatnya ada, Ayub 5 ayat 2a. Kita baca terlebih dahulu. Ayub 5 ayat 2a ya. Kita baca. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Lihat ya. Jadi kalau kita hari ini diam, tapi kita ini tidak menyerahkan sama Tuhan, kita diam, tapi kita ngempet di dalam sakit hati, maka firman Tuhan sesungguhnya itulah orang yang bodoh.
Tapi kalau kita lihat Ayub 5 ayat 8 sampai 9, kita lompat. Ketika kita diam, apa yang Tuhan kerjakan? Ini ayatnya. Ayub 5, jadi kalau kita diam sakit hati, maka kita yang bodoh. Tapi waktu kita diam dan kita melakukan sesuatu, yaitu kita membawa perkara kita kepada Tuhan, kita ini bukan orang yang bodoh. Lihat ya, keuntungannya apa? Ayub 5 ayat 8 sampai 9. Shalom indah ya. Sesungguhnya orang bodoh tetapi tentu aku akan mencari Allah. Lihat ya. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Jadi ketika kita diam, waktu kita disakiti, kalau kita ini tidak sakit hati, maka kita bukan orang yang bodoh. Waktu kita diam, kita bukan berarti mengizinkan pasangan kita berbuat dosa, kita kompromi dosa, enggak. Tapi ayat ini berkata, aku mencari Allah dan aku mengadukan perkaraku kepada Allah. Berarti waktu doa, saudara bilang gini, Tuhan, suamiku lo tega Tuhan, nyakiti hatiku berkali-kali. Ya sudah, aku adukan perkaraku, aku cuman mencari Tuhan. Lihat ya ayat 9-nya. Ketika kita diam, kita hanya mengadukan perkara kepada Tuhan, karena kita mencari Tuhan, bukan mencari detektif, bukan mencari bukti-bukti lewat rekening koran, bukan mencari bukti-bukti lewat GPS dan sebagainya. Tapi ayat ini berkata mencari Tuhan dan mengadukan perkara kepada Tuhan. Ayat 9-nya. Ia melakukan perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Luar biasa ya. Jadi kalau hari ini jangan pernah berpikir makin diam makin seperti keset. Itu pemikiran yang salah. Kalau kita diam, kita buang sakit hati, tapi kita cari Tuhan dan kita adukan perkara kita kepada Tuhan, maka ketika kita diam, maka ayat ini berkata, Tuhan yang akan bertindak melakukan perbuatan yang besar, yang tidak terduga, serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi kalau kita diam, kita sudah tidak sakit hati, jadi keset, it's okay. Sudah diampuni di PHP, pengharapan palsu, selingkuh berulang kali, it's okay. Saudara cukup diam, bukan berarti saudara kompromi dosa, saudara rela direndahkan jadi keset, itu cuman sesaat. Tapi waktu kita diam, maka ketika kita mengadukan perkara kita kepada Tuhan, ayat ini berkata, Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar yang tidak terduga dan keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Jadi pilihannya lebih enak diam atau saudara hari ini bertindak menghakimi suami, pasangan, atau kita membalas mertua, ipar, supaya tahu saya ini juga punya harga diri, Bu Eli. Sabar itu ada batasnya, Bu Eli, nggak ada. Pengikut Kristus itu tidak akan pernah berkata sabar ada batasnya. Karena Tuhan juga sabar atas hidup kita, itu juga tanpa batas. Coba kalau ada batasnya, semua manusia ke neraka, saudara. Kita hidup ini hanya karena anugerah Kristus, pengampunan. Nah, kalau kita juga dapatnya anugerah, maka kita juga akan memberikan anugerah buat orang-orang yang menyakiti saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau belajar sesuatu. Bagaimana ketika kita diam saat kita disakiti.
Itu berarti hari ini pastikan ketika kita diam saat kita disakiti, bukan berarti kita ini rela dijadikan keset selamanya. Tapi orang-orang yang menyakiti kita itu akan melihat pembelaan Tuhan. Ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan, yaitu dengan perbuatan yang besar yang tidak terduga, tiba-tiba hukuman dia datang. Kita tidak tahu apa pembalasan Tuhan, tapi yang pasti kita hari ini tidak perlu pusing dengan pembalasannya. Kita cukup diam, mengadukan perkara kepada Tuhan, dan kita cari Tuhan. Jangan sakit hati. Kalau sakit hati, maka kita di hadapan Tuhan sama-sama orang yang bodoh. Justru waktu kita diam disakiti hati, kita melepaskan pengampunan, itulah kita orang yang hebat di mata Tuhan. Amin. Nah, ayatnya yuk kita lihat di Mazmur 7 ayat 13-14. Apa yang akan dilakukan Tuhan ketika kita diam saat kita disakiti? Tuhan tidak akan diam, dia akan bertindak. Nah, ini yang dilakukan. Yuk, Mazmur 71 ayat 13-14. Mazmur 71 ayat 13-14. Biarlah mendapat malu, lihat ya, dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Ya, tidak main-main loh. Kalau Tuhan bertindak, kita diam, Tuhan bertindak, dan kita diam hari ini karena kita mengadukan perkara kita kepada Tuhan, maka musuh-musuhmu akan mendapat malu dan habis. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Orang yang merancangkan kecelakaanmu hari-hari itu akan dengan tidak terduga-duga Tuhan akan balas, dan dia akan berselubungkan celah dan noda. Seperti berapa hari yang lalu saya bercerita bagaimana orang yang menyakiti hati saya, persis dia berselubungkan celah dan noda, bukan karena Eli yang bertindak, tapi Tuhan sang pembela yang bertindak. Dia yang bergerak, dia yang melakukan perbuatan yang tidak terduga. Mungkin dia tidak berpikir hari ini dia mengalami badai seperti saya. Ketika itu dia mungkin berpikir enggak mungkin. Tapi ketika dia melakukan sesuatu atas hidup saya, dan Tuhan membalas. Itu sebabnya ayat berikutnya. Lihat ya, kalau kita diam ketika kita disakiti. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Waktu kita disakiti kita diam, bukan berarti kita bodoh. Kalau bodoh, kalau sakit hati. Tapi kalau tidak sakit hati, kita membawa perkara kita kepada Tuhan. Kita berharap, kita malah memuji-muji Tuhan. Disitulah kuasa kemenangan terjadi. 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, kalau kita diam waktu kita disakiti, apa yang akan Tuhan lakukan atas musuh-musuh kita? Yang pertama, akan mendapat malu. Yang kedua, musuh akan habis. Tenang aja, kelihatannya musuhmu menghabiskan hidupmu hari ini, tapi suatu kali ketika Tuhan bertindak dengan perbuatannya yang besar, yang tidak terduga, maka musuh itu akan dibalik, saudara. Tadinya saudara yang dihabiskan musuh, tapi karena saudara diam tidak membalas, maka Tuhan yang ganti menghabiskan musuh-musuhmu. Yang ketiga, musuh akan berselubungkan celah dan noda. Jadi lebih baik kita diam, atau kita ibu-ibu ya, ibu-ibu yang suka ngomel sama suami tidak ada gunanya. Ibu-ibu yang menghakimi suami dengan firman itu juga tidak ada gunanya. Karena kita tahu bahwa hari ini perubahan hidup seseorang itu pakarnya hanya Tuhan. Musuh-musuh kita ketika kita diam saat disakiti, maka waktu kita mengadukan perkara kita kepada Tuhan dan kita tidak sakit hati, maka Tuhan akan memperlakukan musuh mendapat malu, akan habis, dan musuh akan berselubungkan celah
dan noda. Itu sebabnya tahun baru ini, yuk, siapa yang lagi sakit hati segera buang. Karena kalau saudara tidak segera buang, ya, berarti saudara sebagai orang yang bodoh. Itu tadi Ayub 5 ayat 2a. Kalau orang dianggap bodoh sama Tuhan, kira-kira saudara lihat hasil enggak? Tapi kalau kita hari ini diam saat disakiti hati karena kita membawa perkara kita kepada Tuhan sang pembela hidup kita, maka musuh akan mengalami 3 fase. Dipermalukan, dihabiskan, dan dia akan diselubungi dengan celah dan noda. Tapi bukan kita yang menyelubungi, tapi Tuhan sang pembalas. Yang pertama, yuk kita bahas 3 hal. Jadi hari ini tenang ya. Siapa yang bergabung ini sakit hati, hari ini lepaskan berkat. Yuk diam aja. Keset Bu Elinda, apa keset? Kesetnya surga. Keset surga itu luar biasa saudara. Nanti ya pembahasan ketiga kita akan lihat pembelaan Tuhan atas orang-orang yang diam. Kita belajar dari cerita di Alkitab. Yang pertama dulu, musuh akan mendapat malu. Mazmur 6 ayat 9 dan 11. Mazmur 6 ayat 9 dan 11. Yuk kita baca. Menjauhlah daripadaku, ya, kamu sekalian. Lihat ya, bentar. Yang melakukan kejahatan, lihat ya, orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, hari ini jangan main-main dengan orang yang diam. Istri yang mulai diam membawa perkaranya kepada Tuhan. Orang yang disakiti teman baik, orang yang ditikung dengan rekan bisnis mulai diam, dia sudah membawa perkaranya sama Tuhan. Hati-hati, kalau tidak segera menjauh, ini yang akan Tuhan lakukan. Kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab lihat ya, Tuhan itu telah mendengar tangisku. Jadi waktu kita membawa perkara rasa sakit kita kepada Tuhan, tangisan bombay kita kepada Tuhan, bawa aja, enggak apa-apa. Tuhan, sakit Tuhan, saya dulu gitu, Tuhan sakit, tapi aku enggak boleh balas, ya sudah Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Lihat ya, semua loh, musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malunya dalam sekejap mata. Lihat ya, ayat ini tidak main-main loh saudara. Makanya kalau kita hari ini sudah diam, disakiti hati, kita terus bawa perkara sama Tuhan, air mata. Bu, sakit Tuhan, tidak apa-apa. Bawa aja air matamu, karena air matamu lagi ditampung sama Tuhan. Dan musuh-musuhmu yang nyakiti hati, itu juga ditampung sama Tuhan. Saudara nanti terima cawan berkat, musuhmu ini akan terima cawan murkanya Tuhan, yaitu 3. Musuh nanti akan mengalami sesuatu yang sangat terkejut. Terkejutnya bukan surprise door prize, bukan, tapi ada kekejutan yang membuat mereka juga merasa kesakitan nanti. Lihat, seperti yang saya cerita, orang yang nyakiti saya hari ini dia juga kesakitan juga. Dia kesakitan seperti apa yang dihakimi atas hidup saya, dia menimpa. Itu sebabnya yang pertama, musuh akan sangat terkejut. Yang kedua, tenang aja. Waktu engkau diam, suatu kali musuh itu akan mundur, tidak akan pernah menang atas hidupmu sekalipun engkau menerima di PHP, dikianati, diselingkuhi, berulang kali dimaafin. Bu Eli, uang saya ditipu, it's okay. Apa yang ditipu akan dikembalikan menjadi berkat. Tidak usah marah, tidak usah sakit hati. Tapi orang yang jahat menipu hidupmu itu akan dibuat malu dan akan mundur. Dia akan, musuh yang ketiga akan mendapat malu dalam sekejap mata. Sekejap mata itu saudara gini, buka, nah sudah ngalami badai, kelihatannya sekarang di atas angin. Kalau sudah waktunya Tuhan, tiba-tiba sekejap mata dia ada di bawah.
Siapa yang pernah sangka kalau hidupnya yang enak-enak di atas penderitaan orang lain, sekejap mata, buka mata gini langsung terjadi bencana. Itu cara Tuhan. Makanya kita tenang aja hari ini. Apapun itu, lakukan seperti Daud yang berkata, Tuhan, Engkau telah mendengar tangisku. Maka musuhku, lihat ya, kalau Tuhan tampung air mataku, rasa sakitku nanti itu dibalas setimpal. Kamu juga nanti akan dapat kekejutan badai yang tiba-tiba. Yang kedua, kamu pasti mundur. Tidak mungkin kamu bisa menang ketika Allah di pihakku. Saya waktu menghadapi wanita tobat juga seperti itu. Kelihatannya dia di atas angin. Dia ecek-ecek saya. Dia posting-posting menghina saya. Saya berkata dalam hidup saya, saya tidak akan takut. Ayo kuat-kuatan. Tuhanku yang besar di pihakku atau iblis di pihakmu. Kamu yang akan mundur, bukan Eli Kurniawati, tapi kamu yang akan mundur. Nah, seringkali ibu-ibu waktu wanita tobatnya di atas angin, ibu-ibu ini imannya goyah. Ibu-ibu nangis sama saya, Bu Eli putus asa, mau bunuh diri, rugi-rugi. Firman ini jelas sudah berkata, musuh akan sangat terkejut nanti dapat kekejutan, bukan surprise door prize dari Tuhan, tapi kekejutan malapetaka. Dia akan mundur, tidak akan pernah menang atas hidup kita karena Tuhan ada di pihak kita. Yang ketiga, musuh akan mendapat malu-malunya sekejap mata. Tenang aja, orang tiba-tiba di atas bisa tidak di bawah sekejap mata. Kalau Tuhan yang bertindak, bisa. Orang kaya bangkrut langsung bisa. Tiba-tiba seperti saya ceritakan, seorang ibu pernah kesaksian di mana pelakor yang jahat sama dia tiba-tiba mati ditabrak kereta api, saudara. Itu yang namanya sekejap mata. Siapa yang berani melawan Tuhan? Lah dia pemilik nyawa. Kalau sekali diambil aja sekejap mata. Lah tapi matinya ndak enak, saudara, ditabrak kereta api. Siapa yang mau seperti itu? Nggak ada. Tapi itu karena dia bayar harga dari air mata orang-orang yang disakiti. Akibatnya sekejap mata dia mendapat malu. Sekejap mata. Tenang, ndak apa-apa. Terlihat bertahun-tahun di atas penderitaanmu, bertahun-tahun, nanti kalau sudah waktunya Tuhan, sekejap mata itu habis, saudara. Apa yang dia nikmati, apa yang dia curi, mungkin hari ini uangmu dicuri sama orang, ditipu habis-habisan, dan penipu kelihatannya tambah kaya, ndak apa-apa. Kalau sudah waktunya Tuhan, sekejap mata, kau kayak apapun habis, saudara. Itu kalau sudah pembalasannya Tuhan. Kalau kita tidak bisa buat musuh sekejap mata, tidak bisa, saudara. Mendapat malu tidak bisa. Saudara mau bertindak apapun tidak bisa sekejap mata. Tapi kalau Tuhan, dia selalu melakukan seketika, sekejap mata, sekonyong-konyong. Itu pakarnya Tuhan. Makanya kita diam aja waktu kita disakitin hati. Diam. Tidak usah komplain, sudah. Tidak usah hari ini mau balas, mau nuntut apapun. Sudah, bawa perkaramu sama Tuhan seperti kitab Ayub berbicara. Air mataku, Daud berkata, Tuhan telah mendengar tangisku. Di situ Tuhan akan bertindak. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, musuh akan habis. Lihat ya, Mazmur 3 ayat 7 sampai 9. Mazmur 3 ayat 7 sampai 9. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jangan takut dengan kekuatan apapun hari ini. Orang yang jahat, wanita tobat, atau siapapun yang kelihatannya kekuatannya kuat. Ya mungkin dia pakai mantra, pakai ilmu pelet, dia pakai dukun-dukun Bu Eli dikerahkan sehingga kelihatannya suami saya seperti kerbau dicucuk. Apa itu ya? Istilahnya manut aja, nurut seperti orang bodoh, bego. Ya ndak apa-apa, tenang aja. Lihat ini ya, yang siap mengepung aku.
bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, lihat ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Hari ini kalau karena perbuatan orang jahat engkau dihabiskan, tidak perlu sakit hati. Musuh suatu kali pasti akan tertimpa, dihabiskan juga. Justru engkau yang dihabiskan musuh, yang habis itu akan dikembalikan Tuhan lipat-lipat. Seperti saya sering bersaksi, Tuhan kembalikan lipat-lipat apa yang dicuri hak saya oleh wanita lain, ya, dicuri Tuhan kembalikan. Yang habis-habis dikembalikan di tahun-tahun ini berlipat. Orang yang curi hidup saya, hak saya dihabiskan Tuhan. Itu digenapi, saudara. Makanya hari ini jangan takut. Kalau habis, Tuhan bilang gini, nak, ndak usah marah, nak, ndak usah sakit hati. Saya dulu digituin, Tuhan banyak nilainya, Tuhan ndak terima. Tenang, itu milikmu, kembali, tenang, ampuni. Nanti dia akan aku habiskan, aku akan gantikan, berkatnya akan lari ke kamu. Bahkan nanti aku tambahi kamu lipat-lipat. Yang sana habis, yang kamu akan dibuat naik. Tangkap, saudara. Yang sana habis, engkau tidak habis, tapi engkau akan ditambah-tambahkan. Itu cara Tuhan kalau kita diam. Tapi kalau kita tidak terima, kita sakit hati, maka kita akan kehilangan berkat Tuhan di depan yang ditambah-tambahkan. Nah, Daud berkata musuh akan habis. Kenapa? Karena 3 hal. Tuhan itu pasti bangkit menolong kita. Tenang aja. Kalau Daud berkata, ya Allahku, engkau pasti bangkit untuk tolong aku. Tidak mungkin Tuhan itu diam terus. Hari ini engkau disakiti suamimu, disakiti istrimu, disakiti mertua, ipar, tapi engkau diam. Disakiti wanita tobat kayak keset. Kelihatannya Tuhan tidak bertindak. Apakah Tuhan diam selamanya? Enggak. Suatu kali Tuhan bangkit, yaitu dengan menolong saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan bangkit untuk memukul dan mematahkan musuh. Yang ketiga, Tuhan bangkit menghukum musuh dan memberkati kita. Itu berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi hari ini kalau kita disakiti, itu berarti berkat Tuhan atas kita, berkat-Mu atas umat-Mu. Artinya berkat Tuhan itu terjadi saat kita diam, kita tidak sakit hati, kita tidak balas, musuh kita dihabiskan. Karena Tuhan tidak selamanya diam. Kalau dia bangkit, dia pasti tolong kita. Dia bangkit, dia akan pukul dan patahkan musuh. Kalau dia bangkit, dia akan menghukum musuh. Hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Bukan waktu saudara dan saya untuk membalas, tapi waktunya Tuhan. Bu Eli pasti ada ndak? Oh pasti saudara, ndak akan ndak. Itu hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Makanya kalau kita disakiti, diam aja. Diam, bawa perkara, sudah, jangan membalas. Kalau kita sakit hati, kita jadi orang bodoh, Tuhan tidak akan berikan apa-apa. Tapi kalau kita diam sambil melepaskan pengampunan, kita mengadukan perkara sama Tuhan, kita jadi orang yang diacungi jempol sama Tuhan. Hebat anakku, disakiti berkali-kali, kamu tetap memberkati, mengampuni musuhmu. Bahkan kau berkata, ya Bapak, ampuni wanita tobat, Tuti, Tati, ya, mungkin Yuli, dan maaf ya kalau ada yang namanya Tati, ini cuman perumpamaan. Ampuni Bapak suamiku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu kita bisa berkata seperti itu, Tuhan kelepek, saudara. Tuhan tidak tahan dengan hatinya. Lihat saudara, dia bilang ini, malaikat kirim balas bantuan, kirim malaikat itu. Bu Eli, lihat Bu Eli disakiti suaminya, dia tetap berkata, aku memberkati Pak Nyoto, aku mengasihi Pak Nyoto. Ampuni Pak Nyoto Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Wow,
Itu satu-satunya cara di tahun 2023 membuka jalan berkatmu. Semuanya akan ditambahkan. Enggak mungkin. Tapi kalau saudara sakit hati, ya, ada seorang ibu juga lucu kalau konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu, saya sudah jengkel sama suami saya, ajari saya doa supaya suami saya cepat mati. Saya sudah doakan bertahun-tahun suami saya mati-mati, kok tambah ndak mati-mati, tambah sehat. Lihat ya, ibu kira-kira bisa ndak bantu doa saya supaya suami saya cepat meninggal dunia? Saya baca ini, saya ketawa kepingkal-pingkal, saudara. Saya bilang ini orang yang belum move on. Saya cuma bilang, Bu, kasihan di kamu, suamimu ndak akan mati, tapi kamu pasti nanti mati dulu. Kenapa? Karena sakit hatinya muncak. Lihat suami tambah enak, dia doain mati, nggak mati tambah sehat. Kamu yang kepahitan sakit hati, akibatnya kanker yang akan menyerang hidupmu. Suamimu sehat, engkau mati. Saya pernah ya konselingi seorang ibu, ibunya udah meninggal, saudara. Bener, Ibu. Dan tiap kali kalau dia lihat suaminya, dia selalu berkata gini, banyak orang mati kok bukan suamiku yang meninggal. Setiap hari saya baca berita duka, tapi tidak ada nama suamiku. Kenapa suamiku tidak mati-mati? Dia jahat sama aku. Karena hidupnya kepahitan. Saya sudah bilang, Bu, ampuni Bu, setiap kali. Tapi dia tetap mengeraskan hati sebagai orang bodoh itu tadi. Sampai suatu kali dia meninggal karena dia mengidap penyakit. Penyakitnya begitu komplikasi, saudara. Ya, akibatnya suaminya tetap sehat sampai hari ini, dia yang sudah wafat terlebih dahulu. Itu sebabnya yuk hari ini jangan pernah mau bodoh. Kita jadi orang anaknya Tuhan, orang benar. Kita harus diacungi jempol supaya tahun baru ini 2023 engkau tidak hidup dalam kebodohan, tapi engkau hidup di dalam kepintaran, kehebatanmu. Dan Tuhan bilang gini, nak, aku akan menghabiskan musuhmu, tapi aku akan menambahkan hidupmu. Berkatku aku tambahkan, panjang umur aku tambahkan, kesehatan aku tambahkan dalam hidupmu. Sementara musuhmu, lihat, mereka akan habis, mereka akan mendapat malu. Dan yang terakhir, ya, jadi Tuhan bangkit menolong kita, Tuhan akan bangkit memukul, mematahkan, dan Tuhan bangkit menghukum musuh kita, tapi Dia akan ganti memberkati kita. Berkatmu atas umatmu. Itu sebabnya kalau kita sadar sebagai umat pilihan Allah, jangan hidupi sakit hati. Ketika saudara diam, maka Tuhan yang berperkara. Adukan saja perkara kita kepada Tuhan. Yang terakhir, musuh berselubungkan noda dan celah. Nah, ini salah satunya di kitab Ester, ya. Kalau saudara baca kitab Ester, bagaimana Haman yang jahat itu merancangkan sesuatu yang jahat buat Mordekai, ya, ingin membunuh seluruh umat Yahudi. Pada waktu itu Ester menggalakkan untuk berdoa puasa 3 hari untuk bangsanya. Lihat ya, Ester 5 ayat 14. Tuhan itu adil, saudara. Apa yang direkakan musuh itu akan kembali. Kalau kita direkakan noda dan celah, itu akan kembali. Selubungnya pasti kena sama musuh. Yuk kita baca Ester 5 ayat 14. Lalu kata Seres, ini istrinya Haman, ya, dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakkan. Jadi dibangun tiang untuk menggantung Mordekai. Lihat ya, pada tiang itu kemudian dapatlah engkau bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jadi istrinya Haman sendiri dan orang sekitarnya, ya, itu merancangkan yang jahat.
atas Mordekai. Mordekai satu orang, tapi musuh yang merancangkan yang jahat lebih dari satu. Lihat ya, dia tidak perlu pembelaan siapapun, dia cukup diam. Dia tahu bahwa Tuhan sang pembela. Waktu itu dia dirancangkan akan digantung di tiang ya, disulakkan. Tapi lihat Ester 7 ayat 10. Setelah itu kita selesai, kita lihat ya, dari kasus ini aja, tidak main-main. Saudara direkakan celah dan noda. Bawa perkaramu kepada Tuhan. Saudara diam aja, Bu, nanti tambah seenaknya rancangannya. It's okay, tidak apa-apa. Saudara tidak butuh lawyer banyak. Saudara tidak butuh bodyguard. Kita ini punya Tuhan dan malaikat surga yang berkemah di sekeliling orang benar. Itu sudah jauh lebih banyak dari kekuatan musuh. Tenang aja, engkau tidak tahu direkakan yang jahat, tapi Tuhan tahu. Saudara pernah kan dengar kesaksian di Victory berulang kali ya, bagaimana seorang istri yang merancangkan untuk bunuh suaminya, mulai dari serbuk-serbuk, mulai dari yang namanya keris teyeng sampai pembunuh bayaran, mulai saat racun sudah masuk ke tubuh suaminya, itu pun tidak membuat suaminya meninggal. Secara kedokteran minum dikit aja itu sudah meninggal, tapi ini diberi kapsul sampai 30 sekalipun itu tidak meninggal, belum ditambah pembunuh bayaran. Itu berarti menunjukkan ketika Tuhan dan malaikat surga, orang tidak tahu. Saya percaya, saya bisa bayangin ya, kalau orang mau kasih racun di minuman kita, malaikat surga pasti ambil duluan. Mungkin ditaruh teyengnya keris itu yang katanya dokter, menurut ahli kedokteran, istrinya cerita, itu dikit aja usus sudah pecah, usus sudah hancur. Tapi ini minum sebanyak-banyak. Saya percaya minuman itu akan diambil oleh malaikat surga diganti es teh manis, walaupun sama-sama bentuknya kelihatannya teyeng. Saudara, hari ini direkakan yang jahat, mau dihancurkan, mau dijegal, mau dijungkrok, didorong sampai saudara jatuh. Malaikat tahu enggak rancangan orang jahat? Oh tahu. Saudara didukunin, dikirim santet, tahu enggak? Dan percayalah, kita orang benar itu selalu berkemah di sekeliling kita adalah malaikat surga yang begitu banyak, sehingga semua rancangan jahat itu akan diganti, akan digantikan yang baik. Lihat Ester 7 ayat 10. Mordekai ngalami, saudara, dirancangkan jahat oleh lebih dari satu orang, tapi lihat kemudian Haman yang disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Apa yang terjadi kalau kita baca di Ester 7 ayat 10? Rancangannya mau menyulakkan Mordekai di tiang gantung, tapi justru sang perancang Haman di Ester 7 ayat 10 itu justru dia disulakkan pada tiang yang didirikannya sendiri. Artinya lubang yang digali ternyata itu lubang untuk mengubur hidupnya sendiri. Tiang untuk menggantung Mordekai ternyata itu dipersiapkan gantung dirinya sendiri. Kalau saudara baca di Ester 7 ayat 10, ngeri enggak saudara? Ngeri. Makanya kita ini tenang aja, diam aja. Mau pelakor ngerancangin hamil anak 1, anak 2, mau anak berapapun, mau rancangannya buat skenario seolah-olah engkau yang bersalah, it's okay. Kita punya Tuhan sang pelindung. Lihat ya, Ester 9 ayat 25. Saya akan bukakan step-stepnya. Tuhan itu akan tunjukkan, ini loh hari ini. Kalau engkau dirancangkan, diselubungkan celah dan noda oleh orang lain, kamu gak usah balas, diam aja. Nanti itu akan kembali atas hidupnya. Ester 9:25. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman berserta
anak-anaknya disulakkan pada tiang. Nah, keturunan lagi. Lihat ya, orang kalau jahat sama orang benar, pembalasannya anak-anak loh saudara. Kita ini serem, kita ini orang benar, jangan dibuat kalau sudah diam keset. Hati-hati saudara, kita diam, kita bawa perkara sama Tuhan. Kalau Tuhan yang balas, bonyok loh saudara. Saya rangkum dari 3 hal ini. Apa yang terjadi kalau orang mencelakakan yang aib celah atas hidup kita? Dan ketika kita diam, maka yang pertama, orang jahat akan jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Haman akibatnya dia jatuh, yaitu tiang untuk menggantung Mordekai. Ternyata tiang itu akhirnya menggantung dia dan anak-anaknya juga. Yang kedua, senjata jahat makan tuannya, sementara kita akan menikmati upahnya. Yang ketiga, keturunan orang jahat itu juga akan menuai bencana. Jadi hari ini yuk siapapun saudara, ketika kita diam saat disakiti, maka Tuhan yang berperkara, yaitu tenang aja, orang jahat yang gali lubang dia akan jatuh. Orang jahat hari ini senjata makan tuan, maka kita justru bukan senjata lagi, tapi kita menikmati berkat Tuhan. Keturunan kita akan diselamatkan, tapi keturunan orang jahat kalau dia tidak bertobat, maka akan datang bencana. Ya, saya pernah cerita ya saudara. Ada seorang ibu yang hari itu dia merasa bahwa selingkuh, ambil suami orang, enak. Sampai dia tidak nyadari bahwa keturunannya bayar harga. Dan dia berkata gini, Bu Eli, kalau bisa ya, orang ini bercerita, ditarik garis mundur ke belakang. Saya pingin bertobat Bu Eli, tidak mau jadi pelakor, tidak mau jadi wanita tobat. Bu Eli tahu anak saya sekarang juga jadi pelakor. Anak saya juga hamil, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Sampai sekarang hidupnya susah. Tidak ada orang laki yang mau, hidupnya sudah punya anak. Saya sendiri jaga anaknya. Akibat dari hubungannya dengan seorang pria yang tidak mau bertanggung jawab, dan sampai hari ini anaknya juga hidupnya berganti-ganti dari satu pria ke pria lain ke pria lain. Dan ibu ini sepertinya penyesalan datang terlambat. Dia gali lubang, dia masuk lubang. Dia hari ini yaitu apa? Senjata jahatnya makan dia sendiri. Malah orang yang disakiti hati sekarang hidupnya enak. Dan keturunannya dia, kalau dia bilang, kalau bisa tarik garis mundur, saya pingin berhenti dari perbuatan saya nyesel. Tapi sekarang sudah nasi jadi bubur. Saya cuman bilang, tidak ada nasi jadi bubur. Hari ini engkau bertobat, hari ini juga pintu anugerah Tuhan itu pasti terbuka. Enggak mungkin Tuhan itu raja tega, tapi jangan pernah keraskan hati. Saya cuman bilang seperti itu. Percayalah hari ini, kita sebagai anak Tuhan dengan 3 hal ini, yuk kita belajar diam. Tahun 2023 tidak ada lagi anak Tuhan yang hidup dalam kepahitan, kebencian, kegeraman, kemarahan, emosi. Walaupun sudah mengampuni tetap dianggap keset. Bu Eli, diam. Diam itu emas saudara. Diam itu berlian, permata di tangan Tuhan. Suatu kali emas, permata, berlian kalau di tangan Tuhan, saudara akan menikmati. Apa upahnya? Lihat ya, kalau kita baca yang terakhir setelah itu selesai, Ester 10 ayat 3, upahnya waktu Mordekai diam. Karena Mordekai orang Yahudi itu, Ester 10 ayat 3, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Apa upahnya Mordekai? Dipromosikan jadi orang kedua, bukan siapa-siapa, jadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, serta dihormati banyak orang, disukai. Dia menyelamatkan seluruh bangsanya. Itu sebabnya hari ini yuk
jadilah permata emas dengan diam di tangan Tuhan. Apa yang engkau tabur dengan diam, bercucuran air mata, rasa sakitmu itu sedang ditampung. Jangan diam tapi sakit hati. Engkau orang yang bodoh. Tapi kita mau tahun 2023 kita berlomba-lomba diam tapi emas di mata Tuhan. Permata, berlian yang punya nilai yang mahal di tangan Tuhan. Maka kita akan jadi Mordekai di akhir zaman. Orang yang bukan siapa-siapa karena dia sabar diam disakiti bertahun-tahun. Dia akan menjadi orang yang terpenting. Dia akan dihormati dan dia akan menjadi orang yang disukai. Saudara dan saya bisa menjadi Mordekai di akhir zaman. Jangan menjadi Haman di akhir zaman. Kita semua hari-hari ini mau dipromosikan Tuhan luar biasa. Saudara ibu rumah tangga, saudara bukan siapa-siapa seperti saya. Tuhan akan angkat saudara. Mordekai itu bukan siapa-siapa, tapi waktu dia melepaskan pengampunan, dia tidak membalas apa yang disulakkan Haman. Justru itu tiang untuk menggantung hidupnya sendiri. Akan terjadi nanti banyak orang yang diam, musuh-musuhmu akan disulakkan di tiang, di mana apa yang dia gali, dia masuk ke dalam lubang. Senjata untuk menjatuhkan saudara dan saya akan senjata makan Tuhan. Sebaliknya saudara yang dihabiskan, saudara akan menikmati berkat. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat, tetap sukacita. Tahun 2023 adalah tahun emas. Diam adalah emas. Jangan kejar sakit hati. Kalau kejar sakit hati, saudara bodoh. Tapi kalau saudara kejar diam, maka diam itu adalah emas permata yang mahal di tangan Tuhan. 3 hal, musuhmu akan malu, musuhmu akan habis, musuhmu akan diselubungi dengan celah dan noda. 3 hal ini akan membekali kita. Jadi mulai sekarang gak ada yang namanya ibu-ibu yang ikut jemaat PD Victory, ikut live khotbah saya baik di YouTube atau Zoom, yang hari itu akan sakit hati. Hari ini kita akan disakiti hati. Mulai hari ini senyum, sama mertua senyum, sama ipar senyum, ya. Ini sudah Happy New Year, Natal. Saya berharap semua orang sudah saling bermaaf-maafan, sudah mulai menata hati, ya, supaya saudara menjadi emas yang mahal di tangan Tuhan. Tidak perlu sakit hati supaya tidak jadi orang bodoh. Adukan perkara air matamu kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa awal tahun di mana Tuhan juga mau kami semua menjaga hati, karena Engkau melihat hati. Kami percaya tahun 2023 adalah tahun keemasan buat kami ketika kami bisa menjaga hati. Kami tidak mau jadi orang bodoh, karena orang bodoh itu tidak akan menikmati apa-apa. Tapi kalau kami adalah emas permata yang mahal di tangan Tuhan, maka kami akan menikmati berkat seperti seorang Mordekai. Biar Haman-Haman yang menjadi musuh kami, dia sedang menghadapi kekuatan Engkau. Kami tidak perlu lagi membalas, kami cukup memberkati karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anakmu yang bergabung, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami hari ini masalah keuangan ekonomi, buka jalan berkat. Waktu hati mereka beres, mereka akan menjadi orang benar yang dikejar berkat. Yang sakit hari ini Engkau sembuhkan, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Waktu kami bebas dari sakit hati, bebas dari amarah, bebas dari kegeraman, maka kami itu adalah sehat karena kami punya obat yang manjur. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, berkati bangsa dan negara kami, berkati PD Victory, dan biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Happy weekend. Tetap sukacita. Tidak boleh lagi simpan marah. Sampah dibuang, ya, karena sampah ini menghalangi berkatnya Tuhan. God bless.
you.